来，起入破通道。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 713 sampai 714 atau episode 739 sampai 740. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan klan iblis yang sudah mulai mencoba menyerang ke daerah ras manusia. Dan akhirnya mereka langsung disambut oleh Lu Feng dan teman-temannya yaitu 12 master semesta yang sudah siap untuk bertarung melawan ras iblis. Setelah terjadi pertarungan beberapa lama, akhirnya pada bagian manusialah yang mendapatkan kemenangan dengan ditambahkannya 2 master semesta dari ras iblis yang dimasukkan ke menara penjara hitam harta tertinggi master kegelapan. Dengan melihat seperti ini, leluhur iblis mimpi berkata seperti ini. Orang tua itu, umat manusia melihat leluhur iblis mimpi, yang menyerang ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat gila. Aku akan menghentikannya, kata Luo Feng. Feng Gong dan kegelapan, kalian berdua bisa terus berurusan dengan kelompok penguasa alam semesta iblis itu. Berusaha keras untuk menangkap beberapa lagi. Baiklah, ucap Feng Gong dan kegelapan. Kemudian Feng Gong dan kegelapan telah melihat kemampuan Luo Feng sebelumnya. Mereka sangat percaya padanya. Di belakang Luo Feng, keempat sayap perak tiba-tiba membesar. Kemudian, sekuat tenaga, seolah-olah mereka bisa menutupi setengah dari seluruh langit yang diterangi bintang. Mereka membawa Luo Feng ke udara di mana dia bertambah kuat dengan pedang bayangan darah di genggamannya. Matanya terpaku pada leluhur iblis mimpi, yang menyerang dengan sangat cepat dengan niat membunuh. Pada saat itu, leluhur iblis mimpi berperilaku seperti orang gila, mengeluarkan teriakan kemarahan kepada Luo Feng. Sementara itu Lu Feng dengan menggerakkan pikirannya. Kemudian sebuah kapal makam raksasa muncul di udara dan bertabrakan dengan leluhur iblis mimpi, yang mengisi daya dengan kecepatan tinggi dan tidak berniat melambat sama sekali. Karena kapal makam baru saja dilepas, mesin internalnya baru saja mulai bergolak dan sedikit mundur akibat tabrakan. Segera, Luo Feng melambai dan mengambil kapal makam. Manusia menjijikkan, leluhur iblis mimpi masih dengan kejam mengejar setelah tabrakan. Dengan kejadian ini ia semakin bertambah marah. Kepala ular leluhur iblis mimpi membuka mulutnya lebar-lebar. Kemudian bayangan berwarna cian melintas, melewati langit dan meluncur ke arah Luo Feng. Dalam sekejap, Luo Feng melambaikan pedang bayangan darah dengan kuat di genggamannya, dan seketika itu juga sinar pisau tipis terbentuk. Tumbuh dalam ukuran, dan akhirnya, sebuah miniatur hitam besar terbentuk di atas bayangan cian itu. Alam semesta miniatur terbelah, aliran sinar pedang muncul dalam kilatan tipis untuk menghilang pada saat berikutnya. Bayangan cian, di sisi lain, terbang secepat mungkin kembali ke mulut leluhur iblis mimpi yang terbuka lebar. Keduanya hanya bertukar pukulan satu kali. Leluhur iblis mimpi mengawasi Luo Feng. Teknik pedang yang luar biasa. Harta karun sejati tertinggi, aku kira. Leluhur iblis mimpi tenggelam dalam pikirannya, memikirkan cara untuk berurusan dengan Luo Feng. Ia menyadari bahwa bila pedang Luo Feng memiliki daya tembus yang sangat menakutkan. Jika karakteristik mendefinisikan kekuatan tombak Yan Jun dapat digambarkan sebagian besar, maka karakteristik mendefinisikan pedang Luo Feng bisa digambarkan sebagai tajam. Dan itu sangat tajam. Keempat sayap di punggung Luo Feng menyebar ketika dia melihat leluhur iblis mimpi. Tingkat ke-6 adalah yang teratas. Memang, batasnya adalah seberapa banyak kekuatan yang bisa dilepaskan dalam alam semesta asli ini. Eksekusi kelahiran nirwana aku sudah mulai samar-samar merasakan penghalang, kata Luo Feng diam-diam pada dirinya sendiri. Aku tidak menduga batas yang disebut tingkat ke-6 ini untuk tidak menggunakan pengaruhnya tidak hanya pada penguasa tertinggi alam semesta, tetapi juga atas ksatria alam semesta dan master semesta. Sebelum ini, di dalam seluruh alam semesta asli, tidak ada satupun penguasa semesta tingkat ke-6. Bahkan jika ada harta sejati yang tertinggi,
itu akan dimiliki oleh penguasa tertinggi semesta. Pada saat itu, Luo Feng, Kegelapan dan Peng Gong adalah standar tingkat ke-6, dan meskipun demikian, mereka masih bisa merasakan lapisan penghalang itu. Iya benar, pembatasan yang dipaksakan ini adalah penindasan, yang dilakukan oleh tekad alam semesta asli, atas penguasa tertinggi alam semesta, sehingga mereka tidak dapat mencapai pembantaian besar-besaran dan tanpa akal, Luo Feng berbisik pada dirinya sendiri. Tapi itu tidak terlalu kuat untuk membuat master tertinggi alam semesta ini untuk menjadi lebih lemah dari master semesta. Inilah sebabnya, bahkan bagi master semesta, kekuatan terbesar yang bisa mereka lepaskan, hanya sampai batas tingkat ke-6 sebagai puncak. Sebelumnya, ada banyak rumor tetapi tidak ada kebenaran untuk mendukungnya. Luo Feng, Kegelapan, dan Peng Gong semuanya menjadi jagoan ke-6 sebagai top, sehingga mereka bisa dengan jelas mendeteksinya. Tidak mungkin ada terobosan, karena begitu mereka mendekat, rintangan yang mereka rasakan terlalu besar. Secara teoritis, untuk master semesta sejati, tingkat ke-6 adalah batasnya, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Ini adalah kasus di alam semesta asli, yang pada kenyataannya, dianggap sebagai suatu pencapaian. Tapi aku, berbeda dari mereka, itulah sebabnya aku selalu bingung. Generasi era reinkarnasi, akhirnya, ada eksistensi unik seperti Luo Feng, yang telah menerima warisan dari jantung sungai Duandong. Karena dia punya pedang bayangan darah. Dengan pedang bayangan darah, kekuatannya meningkat satu tingkat. Pemusnahan telah diciptakan oleh 3 generasi leluhur. Setelah dieksekusi, kekuatannya akan meningkat lebih banyak lagi. Jadi, jika tidak ada halangan, Luo Feng sekarang akan benar-benar memberikan segalanya, menggunakan pemusnahan, dan melepaskan kekuatan tempur tingkat ke-7 di mana dalam samudera semesta, itu adalah kekuatan dari penguasa tertinggi alam semesta biasa. Jika dia bisa mencapai tingkat master semesta, maka dia akan dapat melepaskan kekuatan tempur tingkat 8. Sayang sekali bahwa alam semesta asli mungkin bisa menekan tuan tertinggi alam semesta. Tetapi mereka tidak mampu menekan mereka sampai-sampai mereka akan kalah melawan master semesta tertinggi. Lagi pula, di dalam alam semesta, kekuatan tempur leluhur iblis mimpi dekat dengan standar tingkat 8, sedangkan maksimum dalam alam semesta asli, terbatas pada kekuatan tempur tingkat ke-6. Manusia, kamu orang yang menjijikkan. Leluhur iblis mimpi mengaum. Jika ini adalah samudera semesta, apakah kamu pikir kamu akan menjadi tandingan aku? Dengan tangannya menggenggam pedang bayangan darah, Luo Feng tertawa dingin dan berkata, itulah yang pernah dikatakan Dewa Iblis Ilusi kepada Dewa Leluhur Muka 2. Sangat disayangkan, memang, bahwa ini adalah alam semesta asli kita berada. Luo Feng dan Leluhur Iblis Mimpi baru saja mulai bertukar pukulan ketika, jauh ke kejauhan, di mana Master Semesta Iblis terkepung, tiba-tiba ada ledakan kekuatan yang menakutkan. Dari dalam istana itu harta karun sejati tertinggi di samping Master Larangan, seekor binatang buas dengan cangkang bergerigi di tubuhnya tiba-tiba terlihat perlahan merangkak keluar dari harta karun sejati istana itu. Segera, Master Alam Semesta Iblis berteriak kegirangan, leluhur iblis kejut. Para Master Semesta semua senang, melihat leluhur iblis kejut muncul. Iblis leluhur, mereka semua berteriak dan mencoba melawan serangan dari ras manusia. Mereka kesakitan, salah satu dari mereka telah mati karena langkah Luo Feng, yang mendorong mereka kembali ke alam semesta yang asli. Namun di alam semesta asli, mereka terlalu jauh dari leluhur iblis mimpi. Iblis kejut leluhur bergerak perlahan dan melirik manusia, pada saat yang sama, tubuhnya mulai menunjukkan sejumlah besar kekuatan sakti dan membentuk binatang kecil yang aneh. Binatang buas yang aneh ini meraung dan menahan serangan dari manusia. Ombak berjatuhan muncul di langit, yang berasal dari harta karun puncak jenis sejati sungai airmu. Namun, mereka segera hancur oleh negara emas dan lautan salju. Hah! Leluhur iblis kejut memandang ke kejauhan. Di kejauhan, sayap perak raksasa menutupi separuh langit, dan pemiliknya adalah pria muda itu. Pria muda itu melirik leluhur iblis kejut. Leluhur iblis kejut, katanya, ini tempat aku. Jika kamu tidak memiliki jenis domain harta karun sejati tertinggi, jangan repot-repot. Luo Feng, siluman iblis leluhur tinggal di sana, sementara Master Semesta yang terluka parah melarikan diri ke istana jenis harta sejati. Mereka tidak berani melarikan diri sebelumnya, karena mereka takut bahwa harta karun sejati tipe puncak akan tersedot ke menara penjara hitam. Namun, leluhur iblis kejut sekarang telah muncul,
sehingga mereka hanya bisa memasuki istana dan memulihkan diri terlebih dahulu. Lagi pula, mereka semua telah menyiapkan beberapa barang berharga untuk mengatasi bahaya perang ini, dan mereka dapat memulihkan tubuh mereka dalam waktu singkat. Aku pikir kamu kehilangan sayapmu, Luo Feng. Lelucon iblis kejut sambil menatap Luo Feng. Luo Feng menyeringai. Aku mendapatkannya kembali. Tentu saja, seorang manusia yang mendapat warisan Sungai Duandong pasti luar biasa. Leluhur iblis kejut terlihat santai, namun dia mengamati situasinya. Terlepas dari keadaan, Master Semesta telah menyembunyikan diri mereka sendiri, sementara dia dan leluhur iblis mimpi aman. Tapi tiba-tiba, leluhur iblis kejut terkejut. Harta karun sejati tertinggi, menara penjara hitam. Dan manipulatornya adalah Master Kegelapan. Master Kegelapan adalah manusia. Master Kegelapan, Master Peng Gong, dan Luo Feng semuanya memiliki kekuatan di level 6 tingkat teratas, yang merupakan kekuatan maksimum di alam semesta asli. Aku memiliki sayap, jadi aku mengendalikan domain. Apakah kamu kecewa? Luo Feng berdiri di luar angkasa, dan suaranya dikirim ke seluruh domain. Peng Gong, Kegelapan, mari kita bertarung bersama dan biarkan orang tua itu iblis kejut, mengetahui kekuatan kita. Haha, oke. Peng Gong bergegas ke depan sementara Master Kegelapan mengendalikan menara penjara hitam, yang kekuatannya melonjak dan berubah menjadi cahaya putih berkilau, menyerang pada leluhur iblis kejut. Membunuh. Bunuh leluhur iblis tua itu. Hancurkan cangkangnya. Kedua belas Master Semesta menyerang pada saat yang sama. Leluhur iblis mimpi marah setelah melihat leluhur iblis kejut diserang oleh manusia tanpa henti. Meskipun mudah bagi leluhur iblis kejut untuk menahan serangan, dia hanya bisa menggunakan kekuatan di tingkat 6 tingkat atas, jadi dia benar-benar diganggu. Manusia sialan. Leluhur iblis mimpi menderu dan mempercepat. Dia ingin mengelilingi Luo Feng, dan dia terlalu cepat untuk Luo Feng dapat menghentikannya. Sayap perak raksasa tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi bilah cahaya besar, menyapu ruang dan waktu dan berubah menjadi miniatur alam semesta hitam, yang mencakup leluhur iblis mimpi. Tiba-tiba, alam semesta miniatur hitam meledak. Seekor ular perak raksasa meledak dengan mudah dari miniatur alam semesta. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan aku tanpa harta sejati yang tertinggi? Leluhur iblis mimpi melotot dingin pada Luo Feng, kemudian berubah menjadi hantu dan bergegas menuju leluhur iblis kejut. Aku tidak punya cukup kekuatan sakti. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Aku menggunakan teknik pedang dari Master tertinggi semesta. Sayap Siwu sedikit lebih lemah, jadi aku hanya bisa menggunakan kekuatan di tingkat 5 tingkat atas. Luo Feng mengguncang sayapnya dan terbang menuju kedua leluhur iblis. Leluhur iblis kejut dan leluhur iblis mimpi berkumpul. Ular perak raksasa dan binatang aneh bercangkang gergaji, tetap berada di daerah itu. Mereka bisa membela diri terhadap semua serangan dari manusia. Kekuatan pertahanan mereka terlalu kuat. Leluhur iblis mimpi memiliki baju besi harta sejati yang tertinggi. Mengenai ancaman lelucon iblis itu, meskipun dia tidak memiliki armor harta karun sejati tertinggi, dia secara alami bagus dalam pertahanan, terutama di alam semesta asli. Dia bisa membela dirinya dengan mudah tanpa harta sejati yang tertinggi. Manusia segera menyadari masalahnya. Tidak peduli bagaimana mereka menabrak kedua leluhur, mereka tidak bisa melukai mereka. Namun, jika mereka ingin melarikan diri, mereka pasti bisa mencapai itu, mengingat kecepatan mereka. Di dalam alam semesta virtual, di depan istana Dewa Kapak Besar. Apa yang harus kita lakukan? Kedua leluhur iblis itu adalah penguasa tertinggi alam semesta, jadi kita tidak bisa melakukan apapun pada mereka. Aku pikir kita harus mundur. Kami telah mencapai tujuan kami yaitu membunuh Master Alam Semesta dan menangkap dua Master Alam Semesta. Mereka menderita kerugian besar, dan ketika berita itu menyebar, kekuatan yang lebih rendah itu akan diintimidasi, ras penjara, ras kristal, dan penguasa tertinggi alam semesta yang sendirian tidak akan terburu-buru untuk menyerang kita lagi. Mundur, Master Alam Semesta duduk di samping bangku dan menyuarakan pendapat mereka. Kapal makam, kata Luo Feng tiba-tiba. Semua orang terdiam. Apakah kamu yakin ingin menggunakannya, Luo Feng? Tanya Master Peng Gong. Master Peng Gong ragu-ragu. Begitu juga dengan Master Kegelapan. Master Alam Semesta lainnya bingung, karena mereka tidak tahu apa yang dimaksud Luo Feng dengan mengatakan kapal makam. Mereka semua tahu bahwa kapal makam adalah kapal tanpa senjata untuk menyerang bagian luar.
Hanya setelah musuh memasuki kapal makam barulah mereka tahu bahwa teknik serangan telah dilengkapi. Namun, semua orang di semesta samudera tahu betapa menakutkannya, jadi tidak ada yang akan memasukinya. Luo Feng, Master Gunung Es bertanya. Luo Feng memiliki kartu as, kata Master Kegelapan. Kamu akan tahu nanti, saudara. Apakah kamu benar-benar berpikir sudah waktunya untuk melakukannya sekarang, Luo Feng? Kamu tidak ingin menunggu sampai waktu berikutnya. Aku bisa melakukannya lagi lain kali, kata Luo Feng. Bagaimanapun, ras iblis akan menderita kerugian besar. Mereka tidak akan memberitahu ras automaton atau ras serangga tentang kartu as ini. Mereka pasti ingin orang lain menderita kerugian juga. Baik, Master Kegelapan dan Master Peng Gong keduanya mengangguk. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Master Peng Gong. Master-master semesta dari ras iblis bersembunyi di harta karun sejati jenis Istana Puncak. Kami akan memancing mereka keluar, kata Luo Feng. Master Kegelapan dan Master Peng Gong bertukar kontak mata. Dengar, kata Master Kegelapan. Saat kita bertarung, tepat ketika makhluk-makhluk besar memiliki sedikit jejak pikiran, mereka berkomunikasi satu sama lain di alam semesta virtual. Leluhur iblis mimpi dan leluhur iblis kejut mulai melakukan serangan serius setelah percakapan singkat. Leluhur iblis kejut menggeram. Tiba-tiba, sebuah kerucut hitam raksasa muncul. Itu adalah harta sejati tertinggi dari siluman leluhur iblis. Itu terlihat seperti ujung leluhur iblis kejut. Biasanya, kerucut itu digabung dengan ujung ekor sehingga bisa digunakan sebagai pelindung untuk ras iblisnya. Leluhur iblis kejut terampil dalam pertempuran jarak dekat. Sekarang, dia menggunakan kerucut itu sebagai senjata kekuatan spiritual untuk pertempuran yang lebih cepat. Domain penghancur kerucut membentuk badai yang dibuat oleh pecahan ruang hancur. Itu sangat cepat. Domain penghancur kerucut menabrak menara penjara hitam. Menara penjara hitam bergulir kembali sementara domain penghancur kerucut terus menuju Master Peng Gong, setelah menetralkan gelombang kejut. Tiba-tiba, leluhur iblis mimpi membuka mulutnya. Manusia sialan, hantu hijau terbang keluar dan menyerbu menuju Master Peng Gong. Hentikan domain penghancur kerucut. Master alam semesta dari umat manusia menabrak domain penghancur kerucut pada saat yang sama. Namun, kerucut dan hantu hijau masih terbang ke arah Master Peng Gong, seolah-olah tidak ada perlawanan. Master Peng Gong terpental terlepas dari perlawanannya. Membinasakan, satu hantu hijau dan satu badai hitam, mereka menyapu ke-12 Master semesta manusia dan Master Kegelapan. Master Kegelapan mengontrol menara penjara hitam dan terbang ke arah mereka. Menara penjara hitam menolak hantu hijau, tetapi badai hitam yang dibentuk oleh domain penghancur kerucut, menyerang master-master semesta manusia. Hentikan mereka. Mereka semua berusaha melindungi diri. Untungnya, ke-17 master semesta semuanya melakukan serangan, dan melawan kekuatan hantu hijau. Hanya Master Gunung Es di depan yang terluka. Hantu hijau itu berhenti. Itu adalah pesawat ulang-alik hijau. Kembali, pergi, mundur. Di sisi piramida hitam, semua master semesta terbang ke menara penjara hitam, seperti halnya Master Kegelapan. Piramida hitam, Master Peng Gong, dan Luo Feng mulai melarikan diri seperti 3 garis cahaya. Leluhur iblis mimpi dan leluhur iblis kejut, yang merupakan 2 makhluk tertinggi dalam ras iblis, tidak bisa membiarkan manusia pergi begitu saja. Mereka telah kehilangan 3 master semesta, yang merupakan kerugian luar biasa. Sejak ras iblis muncul, mereka tidak menderita kekalahan seperti itu, terutama tepat di depan wajah mereka. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melarikan diri? Leluhur iblis mimpi dan leluhur iblis kejut berubah menjadi hantu pada saat yang sama, dan terbang 100 kali lebih cepat dari cahaya. Leluhur iblis mimpi menjadi ular perak dan menghentikan manusia. Pada saat itu, Master Semesta muncul di samping leluhur iblis kejut. Mereka adalah 9 Master Semesta yang telah terluka. Mengepung manusia, perintah leluhur iblis kejut. Iya baik, dasar manusia sialan. Semua penguasa semesta di samping leluhur iblis kejut memulai serangan mereka. Ilusi, serangan jiwa, dan serangan senjata kekuatan spiritual, bahkan Luo Feng, Master Kegelapan, dan Master Peng Gong merasa sulit untuk melawan mereka. Meskipun 3 dari Master Semesta telah hilang, mereka adalah yang terlemah. Sekarang, penguasa alam semesta iblis bekerja sama dan menyerang, dan itu akan sangat mengerikan. Partikel ruang angkasa membentuk badai hitam, dan ujungnya adalah domain penghancur kerucut. Hantu hijau bergegas ke depan.
Sialan, leluhur iblis mimpi berubah menjadi hantu juga. Harta istana sejati berbentuk oval muncul di atas manusia. Kristal itu mengambang dan menelan mereka. Ras iblis sudah mencoba segalanya. Jika ada manusia yang lalai, mereka akan tersedot dan disegel. Hahaha, kamu tidak dapat dibandingkan dengan kami ketika datang untuk menyegel jenis harta sejati. Master Kegelapan melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya hitam muncul, terbang menuju ras iblis. Itu menjadi lebih besar dan menjadi piramida hitam besar, sementara jurang memanjang dari dasar piramida. Kekuatan menelannya yang besar menghantam ras iblis. Hati-hati, leluhur iblis kejut mentransmisikan suaranya. Jangan tinggalkan area lindunganku. Iya baik, serigala langit dan mohu tersedot ke dalam karena kita dikepung. Para penguasa alam semesta iblis tidak takut sama sekali. Bahkan tanpa leluhur iblis kejut, mereka bisa menahan kekuatan menelan selama mereka bekerja sama, belum lagi dilindungi oleh leluhur iblis kejut. Master semesta manusia muncul di tepi jurang di bagian bawah menara penjara hitam. Ras iblis, mati kalian, ras iblis. Master Gunung Es, Master Long Yan, dan yang lainnya bergegas menuju jurang dan menyerang, termasuk Master Kegelapan. Ada 13 dari mereka, dan ada 17 tubuh yang sakti. 9 tubuh yang sakti menyerang Master Alam Semesta Iblis, dan 8 tubuh yang sakti menyerang leluhur iblis kejut. Kekuatan iblis leluhur seketika menguap, dan berubah menjadi binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, melawan serangan. Pada saat yang sama, ia mengontrol domain penghancur kerucut untuk menabrak menara penjara hitam. Di bawah kekuatan menelan menara penjara hitam dan serangan dari Master Semesta Manusia, bahkan ia mengalami kesulitan. Badai hitam menghantam menara penjara hitam, menyebabkan domain penghancur kerucut bergulir dalam partikel. Menara penjara hitam mundur juga, dan Master Semesta Manusia harus berhenti menyerang. Luo Feng dan Master Peng Gong, keduanya memegang pedang bayangan darah dan tombak Yan Jun, saat mereka bertarung dengan leluhur iblis mimpi. Pedang bayangan darah Luo Feng sangat tajam, sementara tombak Yan Jun sangat berat. Bahkan leluhur iblis mimpi, yang menggunakan semua tekniknya, dia masih ditekan. Pedang bayangan darah Luo Feng mengenai ekor leluhur iblis mimpi lagi. Pergi, Luo Feng melambaikan tangannya. Kapal makam muncul di langit, yang berlari menuju leluhur iblis kejut. Tidak berguna, leluhur iblis kejut memimpin 9 master semesta dan menghindari kapal itu dengan mudah. Kerugian dari kapal makam sudah terkenal. Meskipun itu tidak bisa dipecahkan, itu tidak bisa menyerang. Menara penjara hitam tenggelam, dan 13 penguasa alam semesta yang berjumlah 17 tubuh sakti, mulai melakukan serangan ketika menara penjara hitam ditekan. Pergi, leluhur iblis siluman mengendalikan domain penghancur kerucut dan menolaknya. Pada saat itu, ledakan terdengar. Leluhur iblis kejut bahkan tidak peduli tentang itu. Sebaliknya, kapal itu mengelak. Kapal makam menyapu master-master semesta iblis, dan master-master semesta yang diserang oleh 7 badan yang semuanya tersedot ke dalam kapal makam. Kapal makam terbang, leluhur iblis kejut dan 3 master semesta iblis yang tersisa semuanya bingung, dan menjadi sangat marah. Tidak, iblis kejut leluhur berteriak, manusia, manusia, manusia. Master terlarang, master pahat darah, dan master leleh hangus juga geram. Leluhur iblis kejut menarik 3 master semesta yang tersisa kembali ke istana puncak, dan melaju cepat, bergegas menuju kapal makam. Leluhur iblis kejut telah sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Dia bahkan lupa bahwa dia tidak bisa menghancurkan kapal makam. Leluhur iblis mimpi menyadari apa yang telah terjadi. Tidak, manusia, manusia. Leluhur iblis mimpi menangis dan mempercepat pengisian di kapal makam. Master Peng Gong, Luo Feng, dan Master Kegelapan saling memandang dan tersenyum. Tidak, leluhur iblis kejut, menangkap kapal makam dengan segera. Dia mengendarai domain penghancur kerucut untuk menghantam kapal makam, mengubah ruang di sekitarnya menjadi partikel. Guncangan bahkan meluas ke interlayers. Iblis kejut leluhur dan domain penghancur kerucut terus memukul kapal. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Leluhur iblis kejut sangat marah dan menyesal. Perpaduan kedua emosi itu membuatnya terus-menerus menyerang kapal makam. Leluhur iblis mimpi juga marah memukul kapal makam. Namun, tak satu pun dari mereka bisa menghentikan kapal. Leluhur iblis kejut mentransmisikan suaranya ke 3 master semesta di istana. Apa yang terjadi?
Aku hanya merasakan kejutan pikiran yang luar biasa. Di dalam istana, Master Terlarang dan dua lainnya duduk di dataran, karena mereka belum pulih dari apa yang baru saja terjadi. Mereka mendengar suara leluhur iblis kejut bergema di dataran. Kami diserang oleh Master Semesta Manusia. Kami mengerahkan semua upaya kami dan kami tidak memiliki pembelaan lain, kata Master Terlarang sambil menundukkan kepalanya. Matanya berkilau dengan cahaya keemasan yang marah. Kapal makam terbang ke arah kami, dan tiba-tiba, kejutan hebat menghantam kami. Master Pahat Darah, Master Lele Hangus, dan aku memiliki pikiran yang kuat, sehingga kami bisa tetap sadar dan menahan kekuatan menelan itu. Aku juga melihatnya. Seekor binatang aneh dengan sisik berdarah di atasnya berkata, gerbang kapal makam terbuka ketika terbang ke arah kami, memberikan kejutan pikiran yang jauh lebih kuat. Selain itu, kami diserang oleh Master Semesta Manusia, dan dibawa ke keterkejutan itu, bahkan aku nyaris tidak bisa tetap sadar. Adapun yang lain, mereka langsung kehilangan kendali dan terjebak. Pikiran kaget, apakah umat manusia membawa pilar batu bergaris hitam? Leluhur iblis kejut dan leluhur iblis mimpi berhenti menyerang, karena mereka tidak bisa melakukan apapun pada kapal makam. Sialan, leluhur iblis mimpi tidak mungkin lebih marah. Kami membawa 12 Master Semesta kali ini. Dua yang paling kuat, yaitu Terlarang dan Pahat Darah yang menentangnya. Lele Hangus memiliki pikiran yang kuat. 5 dari Master Semesta memiliki banyak tubuh, sehingga mereka akan segera hancur sendiri, untuk menyelamatkan hidup mereka. Kami kehilangan 6 Master Semesta kali ini. Dan banyak harta sejati. Leluhur iblis mimpi dan leluhur iblis kejut sangat marah. Ada 12 dari mereka, 1 di antaranya tewas, dan 8 ditangkap. Untungnya, 3 dari mereka bisa menghancurkan dan melarikan diri. Kapal makam terbang ke kejauhan, diikuti oleh menara penjara hitam. Sementara itu, semua manusia bersembunyi di menara penjara hitam. Apa yang harus kita lakukan? Leluhur iblis mimpi dan leluhur iblis kejut tidak bisa berbuat apa-apa. Akan membuang-buang waktu untuk menabrak menara penjara hitam. Mereka hanya bisa melihat gerbang terbuka lagi sementara mereka tidak berani terbang. Menara penjara hitam terbang ke gerbang. Di dalam aula utama kapal Mausoleum. Hahaha, kepuasan seperti itu. Iblis-iblis bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengeluh sekarang, dan mereka berpikir dapat mengambil keuntungan dari kita ketika kita lemah. Mereka harus mengertakkan gigi karena tidak menyukai kita sekarang, dan mereka harus dipenuhi dengan keengganan. Hahaha, semakin mereka membenci kami, semakin baik itu, biarkan mereka membenci kami semua yang mereka inginkan. Hahaha, di aula utama adalah Luo Feng, Master Peng Gong, Master Kegelapan, Master Long Yan, Master Gunung Es, Master Kingdong, semua 15 Master Semesta dikumpulkan, dan mereka semua sangat gembira dan bersemangat. Lihatlah kedua leluhur iblis itu. Master jarak jauh menunjuk keluar. Tidak ada penghalang yang menghalangi pandangan mereka dari dinding bagian dalam aula, di dalam atau dari dinding kabin kapal makam, sehingga Luo Feng dan rekan-rekannya dari para pakar alam semesta dapat dengan mudah melihat ke arah langit berbintang di luar. Dari tempat mereka berada, mereka bisa melihat jauh di kejauhan, di mana seekor ular perak raksasa dan seekor binatang buas dengan cangkang bergerigi bercokol di suatu tempat di tengah-tengah langit yang bertabur bintang. Rupanya, kedua leluhur iblis ini melihat pada saat yang sama, dan mata mereka dipenuhi dengan api amarah yang tak berujung dan membakar. Kebencian, marah, hahaha, Luo Feng dan kelompok manusia, yang semuanya adalah petinggi dari ras, tertawa bahkan lebih dari sebelumnya. Perang ini ternyata lebih baik dari yang diharapkan. Luo Feng, berapa banyak yang kita tangkap? Samar-samar aku melihat bahwa di samping leluhur iblis, hanya 3 yang tersisa, dan kamu telah menangkap 6 dari mereka, apakah mereka masih hidup? Tanya Master Kingdong. Dari 6 Master Semesta yang aku tangkap, 3 memiliki tubuh lain, kata Luo Feng sambil tersenyum. 3 lainnya hancur sendiri segera setelah mendapatkan kembali kesadaran. Ada 3 yang tersisa, ada 3 bersamamu, kata Master Kegelapan. Di menara penjara hitam aku, ada 2, menambahkan yang kamu bunuh. Kali ini, iblis kehilangan total 6 Master Semesta, dan juga cukup banyak harta sejati. Apa ras puncak yang telah kehilangan 6 Master Semesta sekaligus? Ini adalah sesuatu yang tidak memiliki prioritas. Sebelum iblis kejut leluhur dan leluhur iblis mimpi,
kami telah menyebabkan mereka kehilangan 6 master semesta. Kelompok kekuatan lain yang tidak terlalu kuat, tentu tidak akan berani membuat pergerakan sekarang. Ini memang masalah biasa, seperti aliansi cincin duri, aliansi 9 wilayah, dan beberapa aliansi lainnya. Mereka mungkin hanya memiliki total 20 hingga 30 master semesta. Bahkan ketika semua kekuatan atasan dalam aliansi disatukan, mereka bahkan mungkin tidak sebanding dengan iblis. Hanya 2 master tertinggi alam semesta dari iblis akan cukup kuat untuk memusnahkan seluruh kelompok master semesta. Bahkan iblis harus kehilangan 6 master semesta. Bagaimana jika aliansi cincin duri bertarung melawan manusia? Hanya dalam satu konfrontasi saja, tidakkah mereka akan kehilangan sebanyak 10 hingga 20 master semesta? Ras-ras lain terguncang oleh berita yang mereka dengar, dan tidak berani ikut campur dalam perang ini. Jadi sekelompok besar kelompok yang biasa-biasa saja tidak akan melakukan intervensi secara sembrono. Pada kenyataannya, di seluruh alam semesta asli, total kelompok termasuk kekuatan biasa-biasa saja, kekuatan tersebar, dan beberapa lainnya, adalah mayoritas dari total alam semesta asli. Mereka mungkin tidak begitu kuat ketika mereka berdiri sendiri, tetapi secara bersama-sama, mereka menambah jumlah yang luar biasa. Luo Feng, bagaimana kamu bisa melakukannya? Apa yang terjadi? Ya, Luo Feng. Bagaimana bisa kapal makam menangkap 6 master semesta sekaligus? Master Longyan, Master Cermin Sepi, Master Emas Kosong dan sisanya semua dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan pertanyaan. Kamu semua ingin tahu. Tatapan Luo Feng menyapu setiap penguasa alam semesta di sana. Mereka semua mengangguk. Tentu saja, mereka ingin tahu betapa kejamnya metode ini untuk menangkap begitu banyak penguasa semesta sekaligus. Tentu saja, mereka ingin melihat sekilas metode efektif yang digunakan Luo Feng, dan karena Luo Feng bisa memberitahu Master Kegelapan dan Master Peng Gong tentang strateginya sebelumnya, ini pasti bukan metode yang tercela dan curang. Jangan menyesalinya, kata Luo Feng menggoda. Apa yang ada untuk menyesal? Ucap Master Longyan yang tampak ragu. Kalian semua akan tahu sebentar lagi. Master Kegelapan, Master Peng Gong, dan Luo Feng saling memandang, lalu tertawa. Dengan lambaian, Luo Feng berkata, lihat baik-baik. Pintu aula utama terbuka secara otomatis, dan sekelompok master semesta berbalik untuk melihat ke arah pintu. Beberapa saat kemudian, pertarungan tekad kuat yang tak tertandingi tiba-tiba menjebak kelompok itu. Pada saat itu, beberapa dipaksa berlutut dengan tubuh mereka gemetar, seperti Master Tuan jarak jauh, sementara mayoritas penguasa semesta lainnya semua mengenakan ekspresi mengerikan. Hanya Master Gunung Es dan beberapa lainnya yang mampu menahan dampaknya. Secepat itu datang, kekuatan tekad menghilang ke udara tipis, dan para penguasa semesta ini mampu pulih sepenuhnya. Dampak dari tekad, dampak kuat dari tekad yang kuat. Harta apa ini? Para master alam semesta masih terkejut, namun mereka tidak bisa menahan untuk bertanya. Master Kegelapan yang berdiri di samping, berkata, bagi sebagian besar dari kamu, kekuatan tekad kamu tidak cukup kuat, jadi kamu tidak bisa mendekati harta itu sama sekali. Luo Feng mengangguk. Harta karun itu berada di tempat lain di sepanjang koridor kapal makam, jarak puluhan ribu kilometer jauhnya dari sini. Aku telah melepas tutup pelindung di atasnya sekarang, sehingga kamu semua merasakan dampak dari tekadnya. Jika harta itu harus diletakkan di depan kamu semua, mereka yang tekadnya mampu memenuhi batas master semesta akan baik-baik saja. Yang lain, aku khawatir, mungkin tidak dapat menanggung dampaknya. Yang lebih lemah mungkin akan kehilangan kesadarannya. Benar-benar mengesankan, memenuhi batas master semesta untuk tiba dengan selamat sebelum harta ini. Master Longyan, Master Gunung Es, Master Cermin Sepi, dan yang lainnya kaget. Dampak dari tekad ini hanya sombong. Luo Feng tertawa. Dampak dari tekad dari tetes darah sakti itu mungkin menyebar ke segala arah, tetapi meskipun demikian, tekad seseorang harus memenuhi batas kekuatan tekad master semesta, untuk berdiri dengan aman di depannya. Jika seseorang dapat menahan dan membatasi seluruh dampak dari tekadnya dalam satu arah, itu bisa menyapu semua makhluk besar, di bawah kekuatan tekad makhluk tertinggi alam semesta. Ini jelas merupakan senjata yang sangat menakutkan. Tidak mudah menemukan kapal yang membawa darah suci yang murni. Harta sejati seperti sayap Siwu dan menara bintang bisa. Dan kapal makam dapat melakukan hal yang sama. Lebih jauh lagi, itu bisa menutup dampak kemauan. Aku tahu, Luo Feng.
Begitu pintu kabin kapal makam kamu terbuka, pasti akan ada dampak kekuatan tekad yang tiba-tiba melonjak. Master Tuan jarak jauh berdiri dan mengeluh dengan desahan, kelompok Master Semesta itu awalnya di bawah serangan bersama kami, jadilah itu ilusi atau sebaliknya. Bagi mereka yang tiba-tiba mengalami dampak dari tekad yang kuat seperti itu, aku takut mereka yang memiliki tekad yang lebih lemah akan mengetuk tak masuk akal, dan bahkan mereka yang memiliki tekad kuat memenuhi batas Master Semesta, karena mereka juga sedang diserang, mereka juga mungkin akan menjadi terpengaruh. Hanya mereka yang kemauannya telah memenuhi tingkat Master Semesta tertinggi, dapat sepenuhnya percaya diri. Dengan bantuan tambahan dari kekuatan hisap harta sejati Istana Puncak, benar-benar tidak banyak perlawanan yang dapat mereka lakukan. Sebentar lagi, mereka bisa dihisap. Ya, itu sebabnya hanya Master Larangan, Master Pahat Darah, dan Master Lele yang berhasil melarikan diri. Ucap Luo Feng yang menghela nafas. Ketika ada perang, mereka yang ditakdirkan untuk ditangkap adalah mereka yang lebih lemah. Sedangkan untuk yang kuat, lebih sulit untuk ditangkap. Setelah mereka menikmati momen perayaan, segera tiba saatnya berpisah. Ayo kembali ke wilayah rahasia utama. Kalian semua pergi dulu, kata Luo Feng. Aku akan tinggal di belakang untuk mengendalikan perahu kapal ini dan mengakhiri ini untuk selamanya. Semua orang mengangguk, termasuk Master Kegelapan. Pada waktu bersamaan, sinar cahaya hitam buram muncul di aula utama, seperti bagaimana Luo Feng bisa menggunakan transportasi negara dewa untuk masuk ke dalam menara bintang. Ini adalah konsep yang sama, jika Luo Feng, sebagai penguasa kapal makam ini, tidak terhalang oleh apapun, dia pasti bisa menggunakan transportasi negara dewa. Dan ini adalah tempat transportasi paling aman. Jika dia berada di suatu tempat di luar, dua leluhur iblis yang dipenuhi amarah tanpa akhir mungkin akan menyerangnya. Di tengah sinar cahaya hitam yang buram, Master Kegelapan, Master Penggong, Master Longyan, Master Emas Kosong, dan sisanya dalam kelompok semua memandang Luo Feng. Semua mengangguk atau tersenyum. Samar-samar, di ujung lain dari transportasi negara dewa, mereka bisa melihat dunia negara dewa yang luas itu. Kemudian setelah itu, lalu semua orang menghilang. Sin kemudian berpindah ke alam semesta virtual, di puncak Pulau Guntur, Luo Feng saat ini pergi menemui gurunya. Kemenangan besar, pemimpin kota kekacauan primal dengan cermat mengikuti situasi perang dan bagaimana kemajuannya. Saat dia melihat Luo Feng, emosinya membubung tinggi. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Ini ternyata jauh lebih baik daripada yang kami rencanakan. Dengan cara ini, situasi umat manusia akan membaik. Ya, Luo Feng mengangguk. Guru, haruskah aku mengikuti rencana awal kita dan mulai bernegosiasi dengan iblis? Ya, silakan. Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. Aku harap iblis tahu kapan harus mundur. Mereka lebih baik tidak membiarkan keserakahan menjadi lebih baik dari mereka. Baiklah, ucap Luo Feng seraya mengangguk. Di dalam kapal makam, Luo Feng duduk di singgasananya di aula utama saat dia menghela napas lega. Langkah pertama, tidak buruk sama sekali, Luo Feng berkata pada dirinya sendiri. Setidaknya kita manusia tidak lagi dalam situasi putus asa seperti itu. Awalnya, yang paling dia takuti adalah bahwa ketika manusia dikalahkan, ras lain yang takut kalah karena mereka sedikit lebih lambat akan bergegas untuk menyerang mereka. Kemudian hampir semua kelompok di seluruh alam semesta asli akan mengamuk menuju manusia, itu akan menjadi situasi yang benar-benar putus asa. Manusia harus menyerahkan semua wilayah mereka dan mundur sepenuhnya ke jagat raya. Seperti apa masa depan mereka nantinya? Makhluk besar akan bangkit setelah mereka menjalani proses mengasah kehidupan dan kematian yang melelahkan. Dan jika mereka menjadi musuh publik dari alam semesta asli, maka semua kekuatan di samudra semesta pasti akan mengepung mereka. Maka kekuatan manusia tidak akan mampu membuat kemajuan, dan akan terjebak dalam kesulitan yang bahkan lebih buruk. Mereka semua pergi, hanya aku yang ada di sini. Luo Feng bangkit, tetap tinggal sendirian adalah karena, pertama, dengan semua orang pergi, harus ada seseorang yang tertinggal untuk mengendalikan kapal makam, sedangkan yang kedua, harus ada negosiasi penutupan akhir. Dengan satu gerakan yang disengaja, kapal makam menghilang ke udara tipis sementara Luo Feng muncul di tengah-tengah langit yang tenang, dan terang benderang dengan cahaya bintang-bintang. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,
Kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.